Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang mubin. Mubin ini biasanya diartikan jelas. Sebagian ada yang mengartikan menjelaskan. Dari kata abana yubinu, sim fa'il mubin, artinya memberikan penjelasan. Kalau di Quran terjemahan saya ini mubin diartikan menjelaskan. Tempat antum apa? Yang Qurannya ada terjemah. Apa? Wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Tempat saya ini yang menjelaskan, ya, yang lebih dekat ke arti bahasanya. Kata mubin itu artinya menjelaskan. Ini terjemahan Indonesia tapi aplikasinya punya orang Arab. Terus sesungguhnya kami Allah anzalnahu, kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran atau Alkitab tadi, fi lailatin, pada malam, mubarakatin, yang diberkahi, malam yang banyak berkahnya. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, mundirina, memberikan ancaman, memberikan peringatan. Allah, ya, Allah, kami di sini Allah maksudnya. Fiha, padanya, pada malam itu, yufraqu, dijelaskan, dirinci, kullu amrin, setiap perkara, hakimin, yang penuh hikmah, kebijaksanaan. Amron, perintah atau urusan, min indina, dari kami, dari hadapan kami. Allah. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, mursilina, mengirim utusan. Mursilin, mengirim utusan. Mursalin, nama orang, ya. Mursalin itu yang dikirim, yang diutus. Kalau mursil itu yang mengutus, mursal itu yang diutus. Kalau udah jadi nama orang jangan ditanya arti, itu sudah jadi nama gitu.
Namamu artinya apa? Udah jangan tanya arti, itu nama orang gitu. Ada orang namanya Asad. Namamu itu artinya apa? Singa. Ya berarti kamu singa. Ya enggak, ya pokoknya namanya Asad gitu. Kayak orang mau dinamain kucing. Kalau orang Jawa itu kadang ngasih sebutan ke orang itu pakai nama-nama hewan gitu. Gudel. Gudel itu anak kebo. Ya, gudel. Ditanya nama asli nggak ngerti gitu. Rumahnya Mbah ini mana? Mbah Gudel nggak ngerti. Biasaan orang Jawa, nggak tahu orang Lampung kenal kayak begitu apa enggak? Panggilan-panggilan orang tapi nama-nama binatang gitu ya. Mana tadi? Mursilina. Rahmatan sebagai rahmat belas kasih mir rabbika dari pemeliharamu. Innahu sesungguhnya dia pemeliharamu itu huwa dia as-sami'u maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. Rabbis samawati pemelihara yang mengurusi langit-langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum jika adalah kalian muqinina orang-orang yang yakin. La ilaha illa huwa tidak ada sesembahan kecuali dia yang berhak disembah. Dia itu yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan. Rabbukum pemelihara kalian, wa rabbu abaikum dan pemelihara bapak-bapak kalian, al-awwalina orang-orang yang terdahulu. Balhum tetapi mereka atau bahkan mereka orang-orang kafir itu fi syakkin dalam keraguan, yal'abuna mereka bermain-main. Ini surat yang ke-44 ya. Namanya surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu secara bahasa artinya adalah asap. Asap Ad-Dukhan. Makanya rokok itu dalam bahasa Arabnya dukhan. Rokok dalam bahasa Arab orang sekarang nyebutnya dukhan. Orang merokok itu pakai bahasa yashrobu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau pembahasan rokok dalam bahasa Arab, apa hukum merokok? Itu ma hukmu syurbid dukhan. Padahal syurbun itu artinya minum. Kalau diartikan bahasa perkata mumet gitu. Apa hukumnya minum rokok, minum asap gitu. Tapi itu jadi istilah dalam bahasa Arab. Orang Arab nyebut merokok itu syurbu, minum ya, syurbud dukhan, minum asap gitu. Merokok hukumnya haram menurut madhab guru-guru saya. Kata Ustaz Abu Zaidan, rokok itu pendapatnya dua, mau yang keras apa yang lembut. Kalau yang lembut haram, terus kita matiin, yang keras apa? Haram. Ternyata sama-sama haram. Cuma satunya ngomongnya pelan, satunya ngomong keras. Cuman ya kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak bukan orang awam gitu ya, orang-orang alim yang merokok gitu. Kenapa bisa? Ya karena memang tidak ada nas yang jelas bunyinya larangan merokok gitu, tidak ada. Dan kita mesti jujur itu. Mana apa ada Rasul melarang merokok ya? Mau tidak ada. Jangan cari juga nggak ada gitu. Ayat tidak ada, hadis juga tidak ada. Cuman ada dalil-dalil yang umum gitu ya,
yang mengarah kepada kesimpulan rokok itu haram, entah dia mubadzir, entah dia membahayakan diri, gitu ya. Meskipun tukang rokok juga ngeyel, gitu. Ngerokok enggak ngerokok ya mati, ya gitu ya. Buktinya tuh yang ngerokok malah umurnya panjang dan seterusnya. Ya udah, kalau di situ sudah enggak usah berantem gitu. Lakum dinukum waliyadin aja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena saya pernah begitu bahas rokok, artinya wong kiai-kiai, ustadz-ustadz yang jenggotnya lebih banyak dari sampean gitu, lebih putih dari sampean, jenggotnya udah putih semua, itu tuh bilang rokok nggak apa-apa, ngomong begitu, yang ngomong begitu. Ya saya bilang ya nggak apa-apa gitu. Sampai ngerokok nggak apa-apa, yang penting saya nggak ngerokok, toh nanti kan kembalinya kepada diri kita masing-masing, entah dunia ataupun akhirat, gitu ya. Itu kata ad-dukhan itu artinya asap, termasuk surat Makkiyah, surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Sebagaimana sering sudah disebut, kalau ayat-ayat Makkiyah itu berbicara seputar tauhid, menanamkan keyakinan tentang kenabian, tentang hari kiamat, tentang kisah-kisah umat terdahulu, gitu ya. Dan nanti di ayat yang saya berhenti tadi ya, 9 ya, 10 nanti ada kata-kata dukhonin gitu. Umumnya Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran itu disebut dengan satu nama yang ada katanya di situ, kecuali surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu nggak ada, Al-Ikhlasnya nggak ada gitu. Selain itu ada, mau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, apa lagi? Al-Anfal, Taubah, Yunus, dan seterusnya. Nama-nama surat itu. Namanya itu apa loh? Apalagi suratnya nggak ada. Saya mau setor hafalan nih, tapi nggak hafal nama suratnya. Saya bilang, lah, kowe ngapal kene piye kok bisa hafal? Habis Al-Qari'ah surat apa, sebelum Al-Qari'ah surat apa? Sampai sekarang masih banyak. Mungkin bapak-bapak juga yang ada begitu. Urutan surat di juz amma itu nggak hafal. Padahal hafal. Maksudnya hafal dia surat di juz amma, tapi urutan surat nggak hafal. Jadi saya kasih tahu, habis selesai wadduha, alam nasroh, selesai alam nasroh, watini wa zaitun, itu baru bisa. Kalau nggak dikasih tahu, nggak, bengong aja. Ini kan termasuk keajaiban dunia yang ke berapa ya? 8 atau 9. Hafal tapi nggak hafal urutannya. Kenapa? Karena suratnya banyak gitu katanya. Saya dulu perasaan juga nggak ngapal itu, maksudnya nggak ngapal urutan gitu nggak. Ya namanya hafal kan mesti urut ya. Saya ngapal dari surat pendek An-Nas, ndure Al-Falaq, ndure Al-Ikhlas, ndure Al-Lahab, atasnya lagi An-Nasr, atasnya lagi Al-Kafirun. Kan ngapal ini urut, maksud selesai hafalan itu terus nggak hafal urutannya gitu loh. Ya nggak dan Wildan koncone ya akeh iki sing hafal urutan surat. Surat Makkiyah. Beberapa riwayat disebutkan tentang keutamaan membaca surat Ad-Dukhan itu, tapi hampir semuanya itu dhaif. Dan itu hampir terjadi di semua surat gitu. Termasuk surat Yasin ya. Jadi hampir di semua surat Al-Quran ketika ada sebutan keutamaan baca ini itu begini, baca itu begini gitu. Itu hampir semuanya, kebanyakan riwayatnya riwayat yang dhaif gitu. Misalnya para ulama biasanya menyebutkan itu biar ngerti bahwa itu dhaif gitu. Makanya biasanya di Ibnu Katsir misalnya ya, beliau menyebutkan riwayat Imam At-Tirmidzi
Man qara'a Hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Siapa yang membaca surat Hamim ad-dukhan dalam satu malam, pagi-pagi dia dimintakan ampun 70.000 malaikat. Hadis dhaif, berkata Imam Bukhari, salah satu rawinya itu mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu dhaifnya parah. Di hadis yang lain, man qara'a Hamim ad-dukhan fi lailatil jum'ati ghufira lahu. Siapa baca Hamim surat ad-dukhan pada malam Jumat pasti diampuni dosanya. Dhaif. Kebanyakan riwayatnya atau semuanya kalau surat ad-dukhan ini riwayatnya dhaif. Tapi boleh enggak baca? Boleh apa enggak baca? Di hadapan saya ini orang hidup apa orang mati? Apa setengah hidup setengah mati? La yamutu wa la yahya. Tidak mati tidak hidup. Ditanya kok meneng wae. Baca boleh kok? Boleh. Boleh Pi? Pernah baca surat Dukhan belum? Belum. Masya Allah. Baru lahir tuh kamu? Belum. Tadi malam saya sampaikan, orang-orang soleh dulu kalau baca Al-Quran luar biasa. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, punya Imam Nawawi, adab penghafal Al-Quran, itu beliau sebutkan paling banyak riwayat orang soleh dulu membaca Al-Quran itu khatamnya 4 kali sehari semalam. Siang 2, malam 2, luar biasa. Jangan tanya gimana bacanya ya, saya juga tidak berpengalaman soalnya. Yang lainnya bahkan bisa selesai Al-Quran sebelum ruku. Ini lebih dalam tanda kutip lebih gila lagi. Bisa selesai Al-Quran 30 juz sebelum ruku, satu berdiri. Sekali lagi jangan nanya gimana caranya gitu. Saya juga tidak punya pengalaman. Cuman sampai zaman sekarang gitu, salah seorang syekh itu bercerita masih ada orang-orang yang sehari khatam sekali itu sampai zaman sekarang masih ada. Ada seorang syekh ahli baca Quran mau pergi malam, jadwal kereta atau pesawat gitu, jadwalnya jam sekian, masih ada sekitar berapa jam dari jam keberangkatan. Itu sama murid-muridnya dipaksa, sholat sunnah dulu karena senang dengarkan bacaan gurunya ini, suruh ngimami gitu. Enggak, nanti kebablasan keretanya ketinggalan gitu. Murid-muridnya maksa gitu. Enggak, itu zaman-zaman sekarang gitu, maksudnya masih tahun-tahun 5 tahun 10 tahun dari sekarang, zaman modern maksud saya. Itu akhirnya dipaksa gurunya itu, akhirnya benar, begitu sholat rampung-rampung gitu. Baca Al-Qurannya rampung-rampung, jadwal keretanya lewat gitu. Karena begitu sudah mulai tidak selesai gitu. Kayak kalau zaman sahabat, kalau sahabat kan mungkin tidak bisa kita tiru ya. Zaman sahabat yang suruh jaga kepanah itu loh, panah cabut lagi, kepanah lagi, cabut lagi, posisi sholatnya sampai beberapa kali. Sudah selesai sholatnya baru bangunkan temannya, woi, bangun. Malah ada contoh nyata, bangun, aku kepanah gitu. Kata dia, aku kena panah gitu. Kata kawannya, aku nggak dari tadi kamu bangunin, udah bercucuran darah kayak gini, udah sampai cabut, panah lagi cabut. Masalah saya itu lagi sholat, jaganya kan sambil sholat ya. Kalau jaga sambil duduk kan tidur ya, jaga sambil sholat. Bapak-bapak itu kalau jaga kan sambil duduk, sambil tidur ya mesti tidur gitu. Kalau jaga sambil sholat kan melek. Saya lagi jaga sholat, terus lagi baca surat Al-Kahfi kalau tidak salah ya. Saya mau berhenti, tak batalkan sholatnya karena kepanah itu, sayang. Saya teruskan. Jadi kalau membaca Ad-Dukhan
Ya boleh, sangat boleh. Minimal itu 1 bulan khatam sekali. Mentok-mentok 2 bulan khatam sekali. Apalagi santri, murid pondok ya minimal 2 bulan itu mentok gitu. Kalau lebih 2 bulan nggak khatam, itu takutnya termasuk orang yang menghijrahi atau meninggalkan Al-Quran, seperti yang diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Nabi mengatakan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaum saya menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Baca Al-Quran, meskipun kita tidak tahu keutamaannya, paling tidak keutamaannya 1. Apa itu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an atau syafi'un li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat dia akan datang menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Kita baca HP kuat, masa membaca Quran tidak kuat. Baca HP itu 3 jam aja berturut-turut tanpa pipis saja kuat kita. Kalau baca Al-Quran, ada yang kuat 3 jam berturut-turut tanpa pipis, tidak kuat. Kamar mandi, minum, ngopi lah dan segala macam gitu ya, masih tetap capek. Kenapa? Tidak bisa seperti semangatnya lihat HP, karena kita sama HP seneng, sama Quran tidak begitu senang. Musibah orang Islam yang dalam tanda kutip ngaji saja sama Al-Quran itu asing, jarang baca, jarang buka. Apalagi orang-orang awam. Orang-orang awam malah sekarang ini lebih rajin daripada orang ngaji. Ya, lebih rajin. Berangkat ke masjid rajin, baca Al-Quran setiap hari 1 juz rajin. Kita ini yang katanya orang ngaji tidak pernah baca Al-Quran. Baca Al-Quran modelnya buka, baca, tutup lagi, besok buka lagi, sak-sae gitu. Apa namanya? Acak, tidak urut gitu ya. Nah, balik ke sini ya, baca boleh. Meyakini keutamaan tadi, ya gimana ya? Riwayatnya dhaif. Barangkali bisa jadi dapat, bisa jadi juga enggak. Tapi hukum asal baca Al-Quran adalah masyru', disyariatkan gitu. Baik, kemudian di ayat yang pertama dimulai dengan hamim. Jadi ini termasuk hawamim ya, surat-surat yang dimulai dengan hamim, huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang ada di awal beberapa surat yang tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Sebagian ulama ada yang menjelaskan ha ini apa, mim ini apa gitu ya. Tapi ya tidak ada dalil sandaran untuk itu. Ini justru jadi kemukjizatan Al-Quran yang dihadapkan oleh Allah kepada orang-orang Arab gitu. Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf semisal alif, semisal lam, semisal mim, semisal ha, semisal ro ada ya? Ada. Semisal qaf, semisal kaf, semisal ha, semisal ain, kaf, ha, ya, ain, shad dan seterusnya. Bahasa kalian wahai orang Arab, tetapi tidak bisa. Ditantang oleh Allah untuk membuat bandingan Al-Quran sampai sekarang tidak bisa. Al-Quran itu indah, bahasanya mukjizat. Kalau antum ngerti bahasa Arab, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, nanti di ayat-ayat Al-Quran itu ada susunan-susunan yang apa namanya, istilah orang sekarang anomali. Dia tidak sesuai urutan kata dalam susunan bahasa Arab normal gitu. Kenapa dibuat begitu? Kadang biar bunyinya sama semua, a un gitu. Padahal kalau susunan normal harusnya nggak jadi, tapi karena dia susunannya susunan indah, bagus, maka dia jadi. Yang ngantuk berdiri 1 menit. Raffi juga berdiri 1 menit, lihat jamnya itu. Nah, kalau sudah 1 menit duduk lagi. Ya.
ikhtiar. Ini bukan hukuman. Kalau hukuman nangis kamu. Ini ikhtiar, biar tidak ngantuk. Siapa tahu nanti bapak-bapak ada yang ikut. Majelisnya Syekh Hamid yang beberapa kali saya datang ke Bogor itu ikut ngaji itu beliau membuat aturan, sering saya sampaikan ya, yang ngantuk silahkan berdiri, kalau sudah tidak ngantuk nanti silahkan duduk sendiri, jangan sampai saya yang nyuruh berdiri. Kalau saya yang nyuruh berdiri nanti yang nyuruh duduk juga saya. Masalahnya syekhnya itu sering lupa kalau nyuruh orang berdiri nggak disuruh duduk, sampai sejam 2 jam gitu masih berdiri terus. Loh, kamu tadi yang nyuruh berdiri, saya duduk gitu. Tapi udah berdiri 1 jam 2 jam, sudah 1 menit. Berapa detik lagi? Alhamdulillah. Nah, ini bukan hukuman, tapi ikhtiar. Jadi di majelis itu dia apa? Yang merasa ngantuk berdiri. Gitu. Kenapa begitu? Karena majelisnya memang majelis dengar. Sama istilahnya ya, kalau nggak dengar ya nggak sah kan begitu. Maka harus dengar, yang ngantuk harus berdiri agar tidak ngantuk gitu. Kalau majelis kita ini enggak majelis sama, bebas. Antum mau tidur, mau selonjor, miring kanan, miring kiri enggak apa-apa gitu. Karena nanti bahasa Arabnya itu, bahasa ayatnya itu walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu akan dapat derajat dari apa yang dia amalkan, sesuai dengan kadar amal yang dilakukan. Jadi termasuk kemukjizatan ya, kemukjizatan Al-Quran yang dari dulu sampai sekarang orang tidak bisa membuat Al-Quran palsu, itu tidak bisa. Kalau ada orang baca tulisan Arab dengan dibaca dengan lagunya seperti orang membaca Al-Quran, itu pun tidak jadi indah seperti Al-Quran. Tidak. Kecuali orangnya nggak ngerti bahasa Arab sama sekali ya. Kayak tempo hari ada video orang Indonesia, orang Arab ngebor sumur, kamu tuh nonton nggak? Kan di Facebook di banyak. Orang Arab nyumbang sumur bor. Gitu. Terus ada tukang siaran kayak pembawa acara gitu ya. Ngomongnya kan bahasa Arab. Pokoknya ini berhasil ngebor sumur di daerah sini. Sebelahnya orang Indonesia angkat tangan, bukan angkat tangan begini ya, angkat tangan begini, amin. Padahal orangnya nggak lagi doa gitu, orangnya lagi ngomong gitu loh, kayak pembawa berita itu loh. Ini kita berhasil mengebor sumur di sini, masya Allah bagus. Sebelahnya tuh amin. Ya tidak salah bapaknya, karena ini orang Arab ngomong bahasa Arab dikira doa, kan husnudzon dibaca amin. Ini salah satu kekurangan kita kalau tidak ngerti bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu sebagian ulama menekankan untuk dipelajari, hampir-hampir mengatakan wajib gitu, agar tidak terjadi salah paham terhadap Al-Quran atau hadis gitu. Karena hampir semua sumber agama Islam ini dengan bahasa Arab, termasuk Al-Quran. Di dalam ilmu membaca Al-Quran itu ada bab tentang berhenti dan mulai ya. Ada bab wakaf sama ibtida, berhenti dan mulai. Itu hampir tidak bisa jadi kecuali orangnya ngerti bahasa Arab. Kalau enggak ini ya bisa, cuman hampir susah gitu ya. Kecuali orangnya ngerti bahasa Arab. Jadi kapan mau berhenti, kapan mulai. Kadang sebagian orang kan ketika membaca Al-Quran itu, pokoknya kalau berhentinya enggak di pas tanda wakaf, nanti mulai dari beberapa kata sebelumnya kan gitu ya. Padahal enggak harus. Kalau memang pembicaraan sudah selesai, lanjut saja, enggak apa-apa. Enggak usah ngulang satu kata sebelumnya. Kadang-kadang kan gitu, pokoknya ini diulang lagi satu kata, malah tidak jadi kalau sampai ngulang satu kata lagi, bisa lanjut saja. Kenapa bisa begitu? Kalau bisa begitu karena ngerti ini sampai sini omongan sudah selesai, ini omongan baru, tidak apa-apa dimulai dari sini
gitu. Yang tidak mengerti bahasa Arab kan berpatokan kepada tanda berhenti. Nah, itu agak selamat. Cuman nanti kadang kita ketemu tanda berhenti itu yang panjangnya sekilo. Ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, apalagi shaimina was shaimat, dan seterusnya. Surat Al-Ahzab itu nggak berhenti Pak. Itu nggak bisa, kecuali harus putus, kecuali kita paru-parunya nyambung langsung ke tabung oksigen, nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa, masih berhenti kan begitu. Bahkan diberhenti juz. Nah ini orang berhenti juz, jangan berpatokan berhenti pada juz, karena kadang-kadang juz dalam Al-Quran itu berhenti sakarepe dhewe di tengah-tengah cerita yang ceritanya belum selesai. Dan itu banyak yang saya ingat karena baru saya baca tadi pagi, surat Ad-Dzariyat. Ad-Dzariyat itu separuh awal masuk juz 26, yang separuh berikutnya masuk juz 27. Pisahnya atau putusnya itu di halaman qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Padahal itu masih sambung dengan cerita sebelumnya, dari mulai hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah telah datang berita tentang tamunya Nabi Ibrahim, kasih makan, dikasih berita bahwa istrinya akan punya anak, istrinya kaget, dan seterusnya. Setelah selesai persoalan anak ini, kemudian qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, wahai para utusan, mau apa kesini? Nah ini kan diputus dengan juz. Yang sebelah sini juz 26 masuk qaf naik ke atas ya, yang di sini juz 27 turun ke bawah. Jadi sampai pun pada pembatas, dan itu bukan cuma satu, nanti di banyak beberapa ini. Nah itu tidak bisa kecuali kita ngerti bahasa Arab gitu. Belajar Pak, cari guru bahasa Arab yang pintar, syukur 3 hari langsung lancar gitu. Ada enggak? Ada. Gimana? Di Arab, langsung ke Arab. Ada program berapa bulan Pak? Ada sebulan, ada yang 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena rupanya visa umroh itu bisa memanjang sampai 3 bulan. Jadi kalau sampai umroh cuma seminggu itu masih sisa 2 bulan 3 minggu. Anda boleh tinggal di situ. Lah kenapa pulang? Lah kalau Anda tinggal di situ, ya uangnya tambah lagi buat makan, buat ini. Nah itu ada yang buat program gitu, belajar bahasa Arab langsung di Arab. 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian. 3 bulan itu cuma 40 juta. Itu sudah makan, sudah. Terus pokoknya tinggal belajar bahasa Arab. 40 juta. Kan murah ya Pak? Murah. Antum beli mobil nggak ada 40 juta. Dorong terus 40 juta ya. Mahal gitu. Insya Allah cepat bisa, karena langsung ketemu dengan orang Arab. Tapi ketemu orang Arab yang ngomong bahasa Arab ya, jangan ketemu orang Arab yang ngomong bahasa Indonesia. Promo, jangan yang itu. Sampai kata sebagian ustadz, alah susah-susah belajar bahasa Arab, sampai di sana orang Arabnya ngomong bahasa Indonesia gitu. Diskon, promo gitu. Dan seterusnya. Masya Allah. Tokonya tulisannya loh, toko Indonesia gitu. Toko Indonesia di Arab, tokonya namanya toko Indonesia. Ya enggak jadi belajar bahasa Arab kayak gitu. Belajar Pak, belajar bahasa Arab sebisanya, cari guru yang profesional. Kalau kayak saya ini enggak profesional gitu, tidak disarankan gitu. Yang profesional syukur sebulan 2 bulan, banyak kok. Saya ketemu banyak orang yang tidak basic pesantren tetapi bisa bahasa Arab dan dengar orang Arab ngomong itu paham gitu. Saya ketemu banyak beberapa orang bisa, dan ternyata bisa. Yang jelas belajarnya bukan dengan saya gitu, karena saya sudah
terbukti tidak menelurkan gitu. Orang belajar bahasa Arab itu rata-rata mundur gitu. Tapi ya belajar bahasa Arab tapi nggak mau ngapal, ya nggak mungkin bisa toh Pak. Saya mau belajar bahasa Arab Ustaz, Neng saya nggak mau ngapal lah, ya nggak bisa, ya mesti ngapal bahasa Arab itu. Dan bisa sebenarnya, nyatanya kita apal nama-nama barang di aula ini kan apal semua tuh, nggak ada yang lupa tuh. Ini namanya apa ya? Itu namanya apa ya? Ini nggak ada. Mik, kipas, peci, Taufik, ini Hafid, ini Abdullah, ini Faris, gitu. Nama-nama orang aja kita jutaan ya hafal, kecuali yang belum hafal. Gitu. Belum hafal kita ketemu, sopo ya jenenge sampean ya, gitu. Itu nggak begitu hafal berarti, jarang ketemu. Tapi udah sering ketemu, hafal gitu. Bahasa Arab juga begitu. Kalau kita sudah sering ketemu, sering baca, hafal. Ngaji terjemah Quran per kata gini nih, lama-lama nambah kosakata bahasa Arab. Tapi sayangnya sekarang udah pada jarang, Qurannya sudah ada terjemahannya, sudah tidak perlu nulis gitu. Itu di satu sisi kemajuan, di satu sisi kemunduran gitu. Nanti kalau kola dengar 1000 kali masa nggak hafal ya. Kola apa artinya? Berkata. Tahu? Tahu? Benar? Tahu dari mana? Dari hadis. Nanti lama-lama hadisnya kosong, tidak ada terjemahan. Bukan karena ngantuk ya, tapi karena memang sudah tahu artinya, tidak perlu ngartikan gitu. Wal kitabil mubin, Allah bersumpah dengan kitab Al-Quran yang mubin, yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan semua gitu. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk gitu, untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Maka orang yang menjadikan Al-Quran, kata Nabi, di depannya, dia akan dituntun masuk ke dalam jannah. Orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dia tinggal, maka dia akan menggiringnya masuk ke dalam neraka gitu. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, meskipun dilihat orang longgar gitu. Dan di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Banyak orang-orang yang mungkin kalau kita nonton itu pingin gitu ya, seperti orang-orang ketika lihat korun pawai, pingin gitu, duitnya wah, ini bos apa namanya MLM besar di Indonesia, masih muda, mobilnya apa namanya Ferrari, jentrek-jentrek di rumahnya banyak, atau pengusaha apa yang lainnya gitu ya. Kemarin saya dengar ada orang diwawancara, ini mobil harganya berapa? Oh ini namanya gini nama mobilnya. Saya nggak hafal nama mobil ya, saya hafal cuma Avanza sama Xenia saja. Mobil mahal-mahal nggak hafal namanya. Ini namanya gini harganya 20 miliar. 20 miliar Pak. Itu kalau membangun masjid yang sudah digambar ya, itu cukup gitu. Cuman kita kebanyakan tidak punya duit segitu gitu. 20 miliar itu dalam tanda kutip cuma untuk beli mobil gitu. Kalau saya enggak beli mobil Pak, buka rental mobil, kalau enggak showroom mobil gitu. Karena 20 miliar buat beli mobil dipakai pribadi sayang. Kenapa dia enggak sayang? Ya duitnya yang disimpan lebih dari itu gitu. Nah, seperti itu kan kita pengen ya. Orang-orang waktu lihat korun itu keliling bawa harta gitu, pawai gitu. Mereka mengatakan ya laita gimana ayatnya? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Surat Al-Qasas bagian akhir. Melihat Qarun hartanya banyak keliling pawai itu, mereka mengatakan andaikan kami ini
juga diberi seperti diberi Qarun itu. Qarun itu orang sukses, ladzu hadzin azim, punya bagian yang besar, rezekinya longgar, kaya raya gitu. Orang-orang yang punya ilmu waktu itu mengatakan wailakum thawabullah khairun gitu ya. Celaka kalian, pahala yang Allah janjikan di akhirat itu lebih baik. Karena Qarun waktu itu posisinya kafir, Pak, tidak beriman gitu. Jadi kebaikan yang kita lihat ada pada seseorang tentang perkara-perkara duniawi ini kadang-kadang membuat kita terpencut gitu ya, tertarik, pengen, padahal kadang-kadang yang menjalani itu tidak bahagia. Sing bahagia ya akeh memang, sing tidak bahagia ya akeh sama saja gitu. Banyak. Untuk tidur saja harus minum CTM, minum CTM 1 butir 2 butir baru bisa tidur. Anak-anak ini enggak perlu, pokoknya ustaznya sudah innalhamdulillah wes mulai. Karena waktu itu 1 juta setan datang ngipas, tidurlah gitu. Nanti begitu sudah aku lu qauli hadza langsung biar gitu. Karena setannya bilang gini, wes tangi yo, wes rampung gitu. Bangunlah, sudah selesai gitu. Gampang gitu. Karena Allah bilang begitu, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, orang-orang kafir yang berpaling dari Al-Qur'an ini, kehidupannya sempit. Mosok sempit, rumahnya lo besar gitu. Sempit gitu. Apalagi orang kafir yang memang hidupnya sempit gitu ya, hidupnya susah, itu ruginya 2 kali gitu. Sudah susah di dunia, di akhirat susah. Nah, kita sebagai mengaku orang beriman jangan sampai rugi 2 kali gitu. Wes di dunia susah, kaya nggak begitu kayanya nanggung gitu ya. Kayanya itu nanggung, dibilang kaya juga nggak kaya, dibilang miskin ya nggak miskin gitu. Di dunianya nanggung, di akhirat apalagi di dunianya susah, di akhiratnya juga susah. Jangan rugi. Masih mending orang-orang kafir itu berarti di dunianya itu sukses, kaya, di akhirat sengsara, sih mending gitu. Jangan sampai kita orang Islam, orang yang mengaku beriman, wes di dunia susah, di akhirat juga susah. Jangan. Al-Quran itu kitabun mubin yang menjelaskan semuanya gitu. Urusan dunia maupun akhirat. Meskipun ya jangan kemudian ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Ada sebagian orang mengarang-ngarang sendiri, ayat dipahami begini begitu gitu ya. Ini jadi cara melahirkan, gitu ya. Ini ada cara gini. Tahu nggak ini? Apa ini? Hentakan kaki gini. Boleh nggak berobat dengan pengobatan seperti itu? Boleh, sah-sah saja gitu. Kalau sekarang katanya makan panas dingin gitu. Bukan panas dingin kebul-kebul gitu, bukan. Maksudnya makanan ini mengandung panas, yang ini mengandung dingin gitu. Kemudian disandarkan ini termasuk bagian syariat gitu. Ya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak gitu. Karena nyatanya tidak ada penjelasan yang jelas soal itu gitu. Termasuk orang misalnya meyakini Nabi mengatakan kalau ada pengobatan itu ada di sayatan pisau bekam dan yang lainnya ya, mihjam itu ya. Itu benar enggak Nabi ngomong begitu? Benar. Jadi semua penyakit bisa sembuh dengan bekam. Ya nanti dulu toh sakitnya apa?
patah tulang sampai bekam ya sampai kiamat lebih 2 hari ya bakal nyambung, tetap miring tulangnya gitu. Sakit mata yang bukan matanya ini ya tambah remuk, tambah rusak, kan ada penempatannya tuh, kan ada ahlinya itu nanti. Kadang-kadang tukang terapi ini kadang-kadang ya itu ceritanya itu lebih dari prakteknya, itu lebih dari kemampuan itu loh, melebihi kapasitas gitu. Loro apa Pak? Lorong ini, terus bekam Pak. Loro apa Pak? Ini bekam, wabah di bekam. Gitu. Sembuh saat, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Sing gagal ya ora diceritokne no, gitu. Itu kan bagian teknik marketing, gagal ya ora diceritokne, gagal disembunyikan. Sembuh nggak apa-apa, ini bagian ikhtiar berobat itu asalkan halal nggak apa-apa gitu. Tapi ya kemungkinannya 2, sembuh atau tidak sembuh gitu. Semua pengobatan gitu ya. Punya nilai yang sama. Nggak kemudian ini mesti ini bukan cuma 100%, 1000% gitu. Pasti sembuh. Nah, kalau itu udah kelewat batas gitu. Enggak begitu. Karena berobat itu rumusnya atau dasarnya adalah percobaan. Dikasih iki, mari, oh berarti obatnya iki gitu. Dikasih ini, mati, oh berarti bukan ini obatnya gitu. Kayak corona tempo hari ya, sakit ini apa? Kuasi ini, mati orangnya gitu. Kata dokter-dokter yang protes-protes kan gitu, lah itu kok kayak obat gitu. Begitu. Lah kok bisa? Ya memang dicoba. Ini kita keluhannya begini dikasih ini ada keluhan begini dikasih ini, ternyata salah ya mati biasa ya. Bahkan tempo hari ada dokter, bukan kedokteran, praktek dokter sudah berapa tahun gitu. Ada ya lulusan SMA, lulusan apa gitu ya, pasiennya ya mari ya memang mari kok. Pak Wagino itu bisa ngasih obat, tanya Pak Wagino, saya sakit begini kasih apa gitu. Bisa beliau cerita, tukang-tukang apa dokter spesialis itu kadang ngasih obat itu nggak nyambung sama sakitnya lah apa perlunya? Lah perlunya dodol obat kok. Sebenarnya obatnya laku kan gitu. Lara apa kasih ini, lara apa kasih itu. Masa nggak dikasih apa-apa dia omong tok ngono ya, kok dianggap dokternya ora spesialis tenanan gitu. Nggak dikasih resep, kasih resep gitu. Kadang nggak sesuai dengan ini. Bisa itu bisa. Kawan-kawan yang di Gumuk itu kan ada poliklinik ya. Itu kawan-kawan pondok yang sering kasih obat itu mau ditanyain obat, saya bilang malas periksa, ya kasih langsung obat ini diombe semari gitu. Sama dokter ora, tapi kok ngerti nek lorong ini obatnya ngene, lorong ini obat ini. Cuman nek sampean terus buka praktek ditulisi dokter Wito lah cekal polisi gitu. Nggak boleh, praktek nggak boleh. Mantri-mantri itu bukan dokter dia, tapi tukang nyuntik orang ngasih obat gitu. Dia buka praktek dokternya nih, bukan dokter, nggak boleh melanggar undang-undang gitu ya. Jadi jangan kebablasan lah gitu. Jangan kebablasan. Itu semua disandarkan kepada ahlinya gitu. Terus inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada malam barokah. Malam barokah itu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu adalah di malam Lailatul Qadar. Seterusnya turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu berapa tahun? 23 tahun. Semasa Nabi jadi Nabi kan 20 tahun ya, wafat 63, berarti 23 tahun turun berangsur-angsur. Makanya kemudian ada peringatan turun Al-Quran, nuzulul Quran pas Ramadan. Kemudian sebagian mengatakan turun di Ramadan ini bukan turun kepada Nabi, tapi turun dari tempat Allah Lauhul Mahfudz sana ke langit dunia sekaligus satu jelek gitu. Di Baitul Izzah nama tempatnya. Jangan tanya, gue ini ngerti tak? Kurang ngerti. Pokoknya di langit dunia saja ada nama Baitul Izzah. Dia posisinya turun atasnya apa namanya Ka'bah, atasnya Ka'bah tembus langit pertama sana itu ada tempat namanya Baitul Izzah, tembus sampai ke sana ada Lauh Mahfud gitu.
Itu naik bumi bunder angel ya. Bumi datar ya ini Ka'bah tembus ya naik ke sana gitu. Tapi naik bumi bunder ya namanya bunder, muter-muter kan ya. Jadi tempatnya pindah-pindah gitu. Makanya sebagian ulama meyakini bumi itu tidak bunder, tapi ya gitu naik tembus gini ya Baitul Izzah di atas Ka'bah. Di atas sana ada Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Musola di situ ya. Namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat yang didatangi setiap hari 70.000 malaikat beribadah di situ. Setelah selesai keluar tidak balik lagi, datang lagi 70.000 yang lain setiap hari. Jadi malaikat itu jumlahnya sak-embung-embung gitu. Banyak gitu. Yang penting antum jangan tanya namanya siapa Ustaz, enggak tahu gitu. Apakah pakai nama kayak manusia ini, ada Joko, ada Eko, ada Budi dan seterusnya. Ini namanya apa? Malaikat Eko, nah, misalnya gitu. Apa ada gitu apa enggak tahu. Malaikat yang disebutkan namanya ya yang kita tahu itu saja. Yang lain ya kita enggak tahu, perkara gaib gitu ya. Mubarakah itu dari kata diberkahi. Barokah itu banyak kebaikannya. Lailatul Qadar itu kebaikannya sangat banyak. Makanya kalau pas Lailatul Qadar orang mengejar beribadah di malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Dan alhamdulillah Nabi dulu tidak jadi memberikan info kapan Lailatul Qadar dengan hikmah dari Allah begitu ya. Karena kalau dikasih tahu, wes, ya itu tok. Yang kita bakal kejar ya itu tok. Malam berapa? 27, wes 27. Meleset-meleset ya satu hari sebelumnya kan gitu kan. Dah, sisanya leren Pak gitu. Kenapa? Wes reneng Lailatul Qadarnya sudah selesai gitu. Nabi mau kasih tahu gara-gara ada sahabat yang sedang berantem gitu ya, ribut. Nabi bilang, "Alah, tadi saya mau ngasih tahu, tapi tidak jadi." Karena ilmunya kemudian diangkat oleh Allah. Sampai sekarang orang tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Kebaikannya sangat banyak. Gimana? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna kunna mundhirin. Kami memberikan peringatan dengan diturunkannya Al-Quran itu. Ancaman. Salah satu unsur yang ada dalam Al-Quran itu mengancam. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang nggak mau beriman silahkan nggak beriman gitu. Inna a'tadna lil kafirina naron ahata bihim suradikuha. Tapi orang-orang kafir disediakan neraka gitu. Ancaman gitu. Jadi kadang-kadang basyiron, kabar gembira, kadang-kadang ancaman. Manusia kan begitu ya. Kadang perlu diberikan iming-iming, kadang perlu diberikan ancaman, kadang juga perlu dipentung. Makanya dalam Islam ada syariat jihad. Kata Allah, karena sebagian orang itu tidak takut dengan ayat, takutnya itu dengan pedang gitu. Dipukul takut masuk Islam. Mau-maunya atau awal-awalnya terpaksa karena takut, lama-lama jadi beriman beneran, tidak apa-apa gitu. Orang-orang atau sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Makkah itu apa juga tidak terpaksa dia. Terus kalah, aku mau meneh gitu. Waktu Nabi mengumpulkan para orang-orang Mekah kumpul itu kan, orang-orang Mekah sebagian nyeletuk, wah Muhammad balas dendam ini, mampus kita ini, habis kita gitu. Datang mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau orang baik, anaknya orang baik, Karim, Ibnul Karim gitu. Dan seterusnya gitu. Terus Nabi mengatakan, sudah kalian semua saya bebaskan gitu. Kan gitu. Ya masuk Islam lah gitu. Setelah itu makanya ada istilah aslama fil fathi wa hasuna islamuhu. Masuk Islam di Fathu Mekah dan bagus Islamnya gitu. Abu Sufyan misalnya ya, Abu Sufyan cuman dia dahulu gitu ya. Orang-orang Mekah, Nabi belum sampai Mekah, Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Anaknya Abu Sufyan Muawiyah gitu ya, masuk Islam.
Masuk Islamnya termasuk yang terakhir-terakhir, maksudnya tidak di awal-awal. Tapi setelah itu kata para ulama kan hasuna islamu, bagus Islamnya gitu. Sampai-sampai Imam Ahmad atau yang lainnya ditanya, gimana menurut antum antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Itu pertanyaan yang menjebak gitu. Gimana menurut antum yang ngantuk-ngantuk itu, Umar bin Abdul Aziz sama Muawiyah, bagus mana? Menurutmu? Nggak tahu, nggak kenal ya bapak-bapaknya. Menurut bapak-bapak, bagus Muawiyah atau bagus Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah. Kenapa? Sahabat, mata yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dibandingkan dengan mata-mata kita yang nonton HP ini. Nah, meskipun Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad atau yang lainnya ketika ditanya begitu beliau menjawab, debu yang ada di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi itu lebih utama banget daripada Umar bin Abdul Aziz. Lah Muawiyah sahabat ya. Terus kata salah seorang guru saya mengatakan, kita, kata beliau, debu yang ada di kaki kudanya Muawiyah gitu. Bukan kakinya Muawiyah, kaki kudanya Muawiyah lebih utama daripada kita gitu. Karena Masya Allah, langit dan bumi gitu. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal kebaikan Umar bin Abdul Aziz? Orang yang ketika diangkat jadi khalifah, malam harinya setelah pelantikan ya, mau tidur ditegur anaknya datang, mau ngapain Pak gitu. Mau tidur, jangan tidur gitu. Itu hak-hak orang yang dirampas sama pimpinan-pimpinan sebelumnya, itu selesaikan dulu kok tidur gitu. Nggak jadi tidur orangnya gitu. Umar bin Abdul Aziz baiknya luar biasa gitu. Tapi bagaimanapun kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bandingannya gitu. Tidak ada. Makanya sebagian tabi'i ketika ketemu dengan sahabat gitu, andaikan mata Anda itu bisa tukar dengan mata saya mau gitu. Apa? Transplantasi, apa itu? Pindah organ itu apa namanya? Terus nanti Google ya, pindah organ itu apa namanya? Pindah mata, saya mau. Kenapa? Mata Anda pernah melihat Rasul gitu. Mata kita cuma lihat HP. Zaman sekarang apalagi lihat TikTok, lihat apa? Instagram berjam-jam. Bangun tidur tuh langsung lihat HP. Kayak saya, bangun tidur langsung lihat HP. Ben apa? Ben melek mata nih. Nggak nonton HP turun meneh. Nonton HP 10 menit sih niatnya gitu. Nggak ngerti langsung Allahu Akbar pada subuh. Niatnya 10 menit, nontonnya sejam. Kalau kita kan baca Al-Quran niatnya 1 jam, baru 10 menit wis ngantuk, wis udur gitu ya, dan tidak kuat gitu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu semua perkara itu dijelaskan, dirinci. Apa saja? Termasuk rezeki, ajal, ketetapan-ketetapan yang terjadi selama 1 tahun itu diturunkan pada waktu malam Qadar itu, atau pada waktu Lailatul Qadar gitu. Jadi sudah ada takarannya Pak. Rezeki itu sudah ada takarannya. Tinggal kita, kata Nabi, suruh mencari, menjemputnya dengan cara yang bagus, cara yang baik, cara yang halal, gampangnya begitu. Tapi sudah ditakar asli. Mbok ngebut-ngebutan tidak bisa gitu. Orang kalau dikasih kesempatan dapat dunia itu kan maunya dapat terus gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya jual buku iklan, wah yang beli banyak, Masya Allah. Pak Suki tahu, karena momentari status saya banyak. Waktu itu sehari saya dapat duit
berapa ratus ribu gitu, 200 300 dapat, karena banyak banget yang beli. Ada ke Banyumas, ada yang ke Kolaka, Sulawesi mana gitu. Ongkos kirimnya aja udah saya nggak kebayang, itu mahal banget. Kan kalau jualan laku itu kan semangat ya, besoknya iklan lagi, blas sampai saya kira nih tuku. Saya bilang ngene iki lho jenenge rezeki iki, wis ditaker gitu. Kita mau gas-gaso ya nggak sampai. Orang dagang apa saja kan begitu ya, dagang nasi uduk, wah laris sampai sudah habis masih ada yang datang mau beli. Sesuk tak okehi, sesuk blas rene sing tuku. Nggak ada yang datang. Es juga begitu dan yang lainnya. Kenapa? Ya itu bukti emang ditakar gitu. Oleh Allah itu rezeki itu dibagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di kehidupan dunia itu ma'isyahnya Allah bagi. Gitu. Makanya kalau Allah bagi, Allah yang ngasih, dapat banyak ya tidak sombong, dapat sedikit ya tidak susah. Gitu. Angger ini masih ada jatah ajal hidup, rezeki pasti ada. Gitu. Kadang-kadang guyon sama ibu saya. Ibu saya bilang, kalau ora dodol ya oleh duit kok ngendi gitu. Mangan piye gitu. Saya bilang, asal masih memang ajal hidup itu mesti masih ada rezeki. Ini anak durhaka ngajari ibu ya gitu. Mesti masih ada rezeki. Loh ora dodol duit kok ngendi? Ya mbok dikeki uang apa piye gitu. Betul masih hidup berarti masih ada rezeki gitu. Meskipun orang tidak istilahnya secara lahir tidak ikhtiar zahir, tapi asal dia masih ada jatah hidup mesti ada jatah rezeki. Kalau rezekinya sudah habis mesti mati. Gitu. Nggak ada orang hidup itu rezekinya wis mati wingi-wingi itu nggak ada. Gitu. Ini hari Ahad tanggal 24 September 2013. Nggak ada orang hidup sampai sekarang tapi rezekinya sudah habis tanggal 20 kemarin. Nggak ada ceritanya. Kenapa mas? Oh ngaji, ya. Tumben ngaji. Kesurupan jin mana sampai ngaji? Belakang sana boleh. Yang tidurnya pengen nyenyak di belakang sana pojok kanan sampingnya Faruk gitu. Tapi ini udah mau selesai, sudah mau istirahat bentar lagi. Tadi apa ya ngomongnya apa ya? Terakhir saya ngomong apa? Oh, terlalu luas, yang lebih sempit. Oh iya, orang mati hidup sampai tanggal 24 September, tapi rezekinya sudah entek kemarin tanggal 20 September, tidak ada ceritanya. Gitu. Kalau sudah habis 20 September kemarin rezeki kita, ya wis mati kemarin. Gitu. Artinya, kalau kita punya keyakinan tentang rezeki, tentang ajal, gitu ya, itu ya kalau memang kebetulan susah, ya tidak susah banget. Kalau kebetulan bagus rezekinya, banyak, longgar, ya ndak sombong gitu. Kenapa? Yang dikasih sama Allah gitu. Dikasih, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah, Allah kasih kepada orang yang Dia kehendaki. Amram min indina inna kunna mursilin. Kami mengutus utusan rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Diutusnya Nabi membawa Al-Quran itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu itu sebagai belas kasih bagi sekalian alam. Semenjak Nabi diutus, maka tidak ada lagi siksa yang keseluruhan gitu ya. Adanya siksa-siksa yang berupa sebagian-sebagian gitu. Yang keseluruhan kayak zaman Nabi Nuh banjir seluruh dunia itu tidak ada lagi gitu. Itu salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita manusia dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Innahu huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Termasuk asmaul husna ini ya. Salah satunya kalau kita tahu bahwa Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, kita beramal itu tidak perlu dipamerkan kepada orang, tidak perlu diceritakan. Syukur-syukur disembunyikan orang biar tidak tahu. Kadang orang, masya Allah, ya setan memang mainnya halus gitu ya. Saya enggak pamer ini saya ini memotivasi gitu. Biar yang lainnya juga semangat kayak saya. Alhamdulillah, kalau memang yang ada di dalam hati itu seperti yang terucap di lisan, bagus, khair, insya Allah, itu tidak masalah. Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu, gitu ya. Ada seorang sahabat nyontoni infak, ceplek gitu ya, banting duitnya, diikuti oleh sahabat yang lain. Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, gitu. Nyontohkan kebaikan dapat pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikuti, gitu. Tapi kalau di hati kita malah munculnya lain gitu ya, pamer, bangga kepada diri sendiri, apa istilahnya, ujub gitu ya, ndak usah. Dan kita hidup sekarang ini di zaman-zaman yang seperti itu gitu. Di zaman HP gitu ya, di zaman update status. Sungguh selamat orang-orang yang tidak pegang HP Android gitu. Ya, kenapa? Waktunya ndak habis. Nonton HP jadul itu singkat ditonton apa? SMS gitu. Hitam putih, ndak menarik. Sungguh beruntung orang yang tidak pegang HP Android zaman sekarang ini. Kenapa? Ya banyak kebaikannya. Meskipun ya ada kekurangan. Informasi nggak tahu. Wah, yang ngaji libur malah teko. Wah, yang ngaji masuk malah teko gitu, karena kurang informasi. Tapi kebaikannya lebih banyak gitu. Orang sekarang gampang foto, gampang pamer. Sampai di pengajian-pengajian itu salah satu acara inti yang tidak boleh ditinggalkan itu foto, berpose gitu. Ikut pengajian terus panitia, ini nih, ayo sekarang kumpul dulu. Nanti kalau selesai malam kita nggak bisa foto, kita foto dulu. Nah, foto, gurunya di tengah, muridnya di samping-samping gini, banyak orang 100-200. Saya sendiri memilih pribadi nih ya, boleh setuju boleh enggak, saya keluar. Memang saya enggak mau foto, maksudnya saya datang ke sini ini mau ngaji, bukan mau foto gitu. Dan foto dengan orang soleh menurut saya itu sama sekali tidak menularkan kesolehan. Sebagaimana foto dengan orang alim itu sama sekali tidak menularkan kealiman. Ada Ustadz Adi Hidayat datang ke Bandar Lampung, sampai berikhtiar sekuat tenaga biar bisa berdiri di sebelah beliau, terus bilang, Ustadz foto sebentar gitu. Ceklek, wah, diupload di status WA, di status Facebook. Terus ilmunya Ustadz Adi Hidayat nyetrum ke Anda gitu. Ketularan pinter, enggak, blas. Innamal ilmu bitta'allum gitu ya. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan ta'allum, dengan belajar, tidak dengan foto gitu. Yang hari ada pengajian foto, saya keluar. Yang tidak dicari. Kalau ada yang nyari manggil pun saya akan bilang, saya tidak foto gitu. Ya kenapa? Tidak apa-apa, biar nggak terkenal, takut terkenal. Begitu langsung saya share di grupnya Pak Yuni itu. Terus ada yang komen, kok Ustadz Darun nggak ada ya? Gitu. Saya bilang, lah, sampean kok ya kober nonton kepala orang 200 ini satu-satu. Gitu. Siji. Orang eneng gitu. Wong saya aja nggak sempat nonton satu-satu. Saya paling tahunya sebelah kanan, sebelah kiri, yang lainnya nggak tahu. Karena memang nggak mau foto, gitu ya. Seperti saya cerita tadi malam ya, yang sering diceritakan juga di sini Ustaz Hafid dan yang lainnya. Ada orang dari Andalus datang ke Madinah mau belajar sama Imam Malik, namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, perawi kitab Muwatta'nya Imam Malik ya. Datang ke Madinah ngaji.
adalah pas pengajian begini ada gajah, rombongan gajah lewat. Di Madinah jarang ada gajah, orang lari semua, tinggal satu orang. Dan Imam Malik ya maklum ya, namanya jarang nonton gajah gitu. Sama jadi Imam Malik mungkin ya ikut keluar nonton gajah, jarang nonton gajah. Tinggal satu orang ditanya, hei, ditanya, kamu nggak nonton gajah? Enggak, saya jauh-jauh dari Andalus datang ke sini tuh mau belajar sama Imam Malik, bukan mau nonton gajah. Gitu. Enggak bergeming gitu ya. Karena mau nonton gajah, enggak. Gitu. Niatnya mau apa? Mau ngaji, sengaja. Gitu. Nah kita kebetulan hidup di zaman yang seperti ini. Gitu. Di zaman yang orang itu harus tampak muka. Orang harus difoto, orang seneng pamer rumah, pamer mobil, apalagi apa bos-bos MLM itu lah, pamer mobil gitu ya. Pamer apa lagi? Pamer istri, naudzubillah min syarri dzalik gitu. Kilo bojoku kilo, aku tuh mesti penelek bojoku ayu gitu. Dipoto, cekrek, silahkan dilihat dan dipentelengi gitu. Kan begitu. Iya apa enggak? Ini musibah, yang moto suaminya, yang hapus suaminya. Lebih musibah lagi sing moto awake dhewe, sing upload awake dhewe. Ini loh wajah saya yang cantik jeliteng ini gitu. Silakan untuk dipentelengi, ditonton gitu. Enggak, malu gitu. Ada yang masih suka pamer muka, ganti muka apa gitu, muka tembok apa muka apa gitu. Enggak, jangan. Kalau Anda seorang istri punya suami, kan wajah istri buat suami gitu. Jangan dipamerkan ke orang lain. Harus ditutup saat pakai helm cakil, enggak juga. Harus pakai cadar, enggak juga. Karena memang bukan kewajiban. Tapi untuk dipamerkan saya sering bingung kalau ngomong kata-kata yang susah ini. Ngomong desa ya rasa kata-kata yang susah. Halayak. Nah, itu jangan gitu. Antum lihatlah di media sosial. Kalau ada foto maaf perempuan yang dalam tanda kutip cantik, itulah banyak buaya-buaya darat nongol. Guyu nih buaya daratnya. Banyak yang nama Masya Allah. Padahal foto dan videonya itu perempuan bercadar. Itu kan luar biasa ya, fitnahnya perempuan itu. Bukan perempuan yang Masya Allah bibirnya dimerah-merahi, yang bawah, yang atas dibiru-biru gitu. Matanya yang sebelah kanan hijau, sebelah kiri kuning gitu. Enggak, bukan yang begitu. Pakai cadar gitu. Itu yang komen yang ini buaya-buaya, Masya Allah. Kok tahu buaya lah? Ukti apret gitu. Buaya itu. Apalagi kalau dibuka mukanya. Live, Masya Allah. Live TikTok, live apa namanya? Shopee live dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk ngampet gitu ya. Kalau orang banyak rusak, kita jangan ikut rusak. Jadilah seperti ikan yang ada di lautan yang masih hidup, meskipun air laut itu asin, sin gitu. Ikan yang keluar dari laut itu ketika digoreng tawar gitu. Gitu? Tawar enggak? Tawar. Pernah makan ikan laut? Kapan? Tawar, nggak ada rasanya? Ada, karena sudah dikasih bumbu racik Indofood gitu. Kalau aslinya tawar gitu. Sebagian mengatakan ini loh permisalan orang kalau imannya hidup di lingkungan yang tidak cocok pun kuat, kokoh, nggak ikut jadi asin gitu. Kalau kita ikut jadi asin berarti imannya lemah atau mati. Ikan asin itu kenapa asin?
karena dia mati terus dikasih garam jadi asin, bukan asin dari sononya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sampai ayat 6 ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini istirahat berapa menit? Antum mau berapa menit? Saya nggak istirahat kuat. Antum mau berapa menit?